Halo guys, jumpa kembali bersama saya di Penjas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas trik matriks, di mana pelajaran ini biasanya dibahas pada SMA kelas 11 atau kelas 2 SMA. Nah, sebelum kita ke trik matriks, silakan dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dibagikan, serta yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih. Nah, pada bab matriks ini dibagi menjadi 3 poin ya, yaitu poin A, menerapkan konsep matriks, poin B, macam-macam matriks, poin C, operasi matriks. Dimana pada video kali ini kita akan membahas pada poin A, yaitu menerapkan konsep matriks, dengan subpoin yaitu pertama, pengertian matriks, kedua, hubungan matriks dengan matriks. Menerapkan konsep matriks. Pertama, pengertian matriks. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi matriks, kita harus tahu apa sih itu dinamakan matriks. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, kita langsung aja ya. Seringkali kita di dalam kehidupan itu mendapatkan ya atau menemukan sekumpulan bilangan yang tersusun menurut baris-baris dan kolom-kolom. Dalam matematika, himpunan bilangan demikian, yaitu himpunan bilangan yang tersusun menurut baris-baris dan kolom-kolom, sehingga terbentuk persegi panjang dan ditempatkan di antara dua kurung, disebut matriks. Nah, atau bisa kita jabarkan, yaitu matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya, sedangkan anggotanya dengan huruf kecil. Nah, jadi pada intinya ciri yang mendasar pada matriks itu terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Nah, biasanya matriks itu selalu memakai tanda kurung, bisa jadi kurung biasa, bisa menggunakan kurung siku atau kurung bergaris dua seperti ini ya. Nah, setiap bilangan pada matriks itu disebut elemen atau unsur matriks. Letak suatu unsur matriks atau letak suatu elemen matriks ditentukan oleh baris dan kolom di mana unsur atau elemen tersebut berada. Orde suatu matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom dalam matriks tersebut. Nah, di sini saya menjabarkan ya, memberikan contoh penulisan matriks. Di sini saya menggunakan kurung siku. Kalian bisa menggunakan kurung biasa atau tanda bergaris dua. Nah, di mana di sini saya mengambil dengan nama matriks A, di mana terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Pada baris pertama, kolom pertama atau disebut A11, itu berapa angkanya atau bilangannya adalah 1. Sedangkan A12 artinya di mana unsur matriks A tersebut terletak di baris pertama, kolom kedua. Itu dinamakan A12. Itu bilangan berapa? Bilangan 2. Kebetulan di contohnya sini bilangan 2. Lalu A13 yaitu di mana unsur tersebut terletak di baris pertama, sedangkan di kolom ke-3 itu bilangan berapa? Bilangan 3 atau angka 3. Sedangkan A21 di mana artinya elemen atau unsur matriks A tersebut terletak pada baris kedua kolom pertama atau disebut A21, yaitu berapa? 4. A22 ya berarti itu elemennya itu terletak di baris kedua di kolom kedua, yaitu berapa? 5. A23 terletak di baris kedua di kolom ketiga, berarti 6. Nah, ini saya memberi contoh variabelnya kelebihan ya teman-teman. Harusnya ini hanya sampai A23, tetapi saya menulisnya lebih jadi A33. Itu diabaikan aja ya, A31, A32, A33. Nah, kalau misalnya di sampingnya itu ada 3 baris, itu baru boleh dipakai A31, A32, A33. Nah, matriks A di sini itu bisa dikatakan ya, karena dia memiliki 2 baris dan 3 kolom, maka ordenya itu dikatakan 2 kali 3.
Bisa ditulis A 2 kali 3 atau A sama dengan 2 kali 3. Ingat ya teman-teman, yang ditulis apa? Baris dulu baru kolom. Seperti ini kan, barisnya 2, kolomnya 3. Jadinya A 2 kali 3. Begitu. Oke, di sini saya mengambil ya contoh yang sangat sederhana. Misalnya ini tuh daftar siswa SMK. Nah, di SMK itu kan biasanya ada program akuntansi. Nah, di sini saya mengambil contoh program akuntansi ya, kelas akuntansi. Di sini saya mengambil kelas 12. Nah, kayak kita waktu SD, SMP, SMA itu misalnya kelas 1. Nah, itu kelas 1 MIPA atau kelas 1 IPA itu pasti ada berapa kelas? Misalnya ada 7 kelas, ada MIPA 1, kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 7. Demikian juga di SMK ini saya mengambil di akuntansi tersebut, di kelas 2 akuntansi tersebut ada 2 kelas, yaitu 2 akuntansi pertama, 2 akuntansi kedua. Dimana di sini di tabel tersebut diketahui ya jenis kelamin putra putri dari masing-masing kelas dan jumlah satu kelas putra putrinya berapa dan jumlah keseluruhan putra dari kelas akuntansi 1, akuntansi 2, atau jumlah putri 2 akuntansi pertama ditambah 2 akuntansi kedua gitu ya, dan jumlah seluruh siswa akuntansi pertama, akuntansi kedua. Jadi diketahui ya bahwa kelas 2 akuntansi pertama itu putranya ada 28, putrinya ada 15, jumlahnya 43. Dan di kelas 2 akuntansi kedua itu putranya 32, putrinya 10, jumlahnya 42. Nah, diketahui jumlah putra kelas 2 akuntansi pertama dan akuntansi kedua itu 60. Jumlah putri kelas 2 akuntansi pertama dan kedua itu 25. Jumlah seluruh siswa 2 akuntansi pertama ditambah 2 akuntansi kedua itu 85. Nah, kita dapat menulis contoh tabel tadi, tabel program kelas akuntansi tersebut menjadi dalam bentuk matriks seperti ini ya, yaitu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, di mana A11 artinya apa? Unsur elemen tersebut, ini saya misalkan matriks A ya, unsur elemen matriks A terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Itu bilangan apa di sini? 28. Sedangkan A12 berarti terletak di mana? Di baris pertama kolom kedua, yaitu bilangan di sini 15 gitu ya, dan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke subpoin 2, yaitu hubungan matriks dengan matriks. Dua buah matriks ya dapat dikatakan sama, itu misalnya matriks A dan matriks B. Dapat dikatakan sama ya, atau ditulis A sama dengan B. Ada syaratnya, jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama ya, yaitu pertama, banyak baris matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Kedua, banyak kolom matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Contohnya seperti di bawah ini, di mana matriks A di sini walaupun angka di dalamnya berbeda, tetapi ya jumlah barisnya sama. Di matriks A ini barisnya ada berapa? Ada 2. Sedangkan di B ini barisnya ada berapa? Sama, 2. Nah, kalau kolom di matriks A itu ada berapa? Ada 3. Kalau di kolom matriks B juga ada 3. Nah, berarti matriks A ini bisa dikatakan sama dengan matriks B karena ordonya, yaitu ordo itu kan ditentukan dari jumlah baris dan kolomnya sama. Boleh dikatakan matriks keduanya tersebut sama dengan. Oke, terima kasih ya. Ditunggu video selanjutnya, kita akan lanjut ke poin B dan poin C, yaitu macam-macam matriks dan operasi matriks. Terima kasih, semoga paham. Giat-giatlah belajar.